Pagi ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, kami hendak belajar untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa bagian terindah dalam kehidupan kami adalah ketika kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami mempersiapkan diri kami dengan baik-baik, agar waktu yang tidak banyak yang akan kami pakai untuk belajar kebenaran firman-Mu ini dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, supaya ketika hamba-Mu berkata-kata di mimbar ini, apa yang keluar dari bibir dan dari perkataan hamba-Mu itu bukan berasal dari hikmat hamba-Mu, tetapi itu semua berasal dari isi hati Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar kebenaran ini. Kami siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengalaskan doa ini. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pagi ini saya hendak memperkarakan satu pernyataan Tuhan yang sangat penting. Sebab pernyataan ini hanya akan dideklarasikan oleh Tuhan pada hari penghakiman kepada orang-orang yang merasa memiliki hubungan baik, merasa memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya melihat bahwa deklarasi ini sangat membahayakan. Oleh sebab itu patut untuk dipergumulkan Bapak Ibu. Pernyataan Tuhan ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 23 yang berkata demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pernyataan Tuhan ini seharusnya menggetarkan jiwa kita. Sebab pada hari terakhir, di mana sudah tidak ada kesempatan untuk berbenah, Tuhan baru berterus terang. Khususnya kepada orang-orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang berbuat kejahatan, Bapak Ibu. Kata mengenal di dalam teks asli ayat ini itu adalah ginosko. Ginosko itu artinya menikmati, mengalami, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, itu artinya Tuhan tidak menikmati kita. Tuhan tidak menikmati kamu. Tuhan tidak mengalami kamu. Mengapa Tuhan sampai tidak menikmati mereka? Sebab mereka melakukan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga.
Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak dinikmati Tuhan, ini berbahaya Bapak Ibu. Dan yang paling mengerikan adalah ketika Tuhan menyampaikan pernyataan ini ketika sudah tidak ada kesempatan. Makanya perlu dipersoalkan. Mengapa Tuhan, Engkau baru berterus terang pada waktu di mana sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri? Mengapa? Bila keadaan orang Kristen, keadaan anak-anak Tuhan tidak berkenan, mengapa Tuhan tidak berterus terang sekarang? Mumpung masih ada kesempatan Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki diri. Apakah Tuhan sengaja berdiam diri, membiarkan orang-orang Kristen dalam keadaan berbahaya? Apakah demikian Tuhan? Sempat pertanyaan ini terlintas dalam benak pikiran saya Bapak Ibu. Ketika saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan otak kecil saya yang terbatas ini, gak mampu Bapak Ibu. Tentunya harus kembali kepada Alkitab. Dan Alkitab menunjukkan dan menjawab pertanyaan ini di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Kisah Lazarus dan orang kaya Bapak Ibu. Ini pernyataan yang saya pergumulkan dan saya perkarakan dengan sungguh-sungguh supaya ketika kelak, ketika saya menutup mata, ketika detak jantung saya berhenti, saya dikenal oleh Bapa di surga. Saya menemukan jawaban dari pertanyaan ini tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Di mana orang kaya ini tidak menduga, tidak menyangka bahwa pada akhirnya ia ada di tempat yang mengerikan Bapak Ibu. Kalau saya boleh merasakan apa yang dirasakan orang kaya ini, pasti dia berkata, kok bisa? Selama saya hidup saya merasa diberkati Tuhan. Dibandingkan dengan Lazarus saya lebih diberkati Tuhan. Saya tidak pernah mengalami kelaparan. Lazarus minta-minta makan. Ngambil remah-remah. Orang kaya ini merasa dirinya baik-baik. Merasa Tuhan di pihaknya. Bapak Ibu. Tetapi tak diduga-duga Bapak Ibu. Ternyata ketika orang kaya ini meninggal, Lazarus juga meninggal. Ternyata orang kaya ini ada di tempat yang mengerikan. Apakah Tuhan tidak mengingatkan orang kaya itu, Pak Saiful? Apakah Tuhan sengaja berdiam diri dan membiarkan orang kaya ini dalam keadaan yang membahayakan? Tentu tidak tuh, tentu tidak. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan orang kaya ini Bapak Ibu. Sebenarnya sudah mengingatkan. Hanya karena orang kaya ini tidak memiliki kebenaran dalam dirinya, sehingga dia tidak memiliki kepekaan untuk mengerti kebenaran Allah Bapak Ibu. Kita baca yuk di dalam Lukas 16 ayat 29, ayat 27 aja. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya Lazarus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Perhatikan Bapak Ibu, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kebenaran ini tidak menunjukkan bahwa sebenarnya orang kaya ini sudah tahu tuntunan dari kesaksian Musa dan para nabi, sudah tahu. Tuntunan kesaksian dari para nabi dan kesaksian Musa ini, itulah firman Allah yang dapat menghindarkan orang kaya itu dari penderitaan abadi. Bapak Ibu, sebenarnya orang kaya ini jelas tahu bahwa ada tuntunan agar ia melakukan kebajikan, kebaikan. Tetapi masalahnya, dia tidak mau melakukannya. Ia juga tidak memberi kesempatan dirinya diselamatkan dengan kehadiran Lazarus di kehidupannya. Sebenarnya Lazarus dihadirkan dalam hidupnya ini, dihadirkan Tuhan dalam hidupnya orang kaya ini, supaya orang kaya ini bisa berbuat kebajikan, bisa berbuat baik. Dan kebajikannya yang dilakukan kepada Lazarus itu bisa menyelamatkannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 25. Itu dikatakan ketika Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang tidak mengasihi orang miskin. Dia mengatakan, nyah. Karena ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu gak kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu gak menolong aku. Sebenarnya kehadiran Lazarus itu memberikan kesempatan kepada orang kaya ini untuk dia berbuat baik, supaya kebaikan yang dilakukannya itu memberikan kemungkinan untuk dia diselamatkan, Bapak Ibu. Masalahnya begini, orang kaya ini tidak memperdulikan Lazarus yang menderita. Sekarang ia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat mahal itu, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Ya karena orang kaya ini tidak bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga ia tidak sanggup merasakan penderitaan orang lain. Ia lebih membiasakan diri, memuaskan diri sendiri dengan cara hidupnya yang salah. Merasa punya segala sesuatu yang dimiliki, berhak untuk membelanjakannya. Berfoya-foya. Karena kekayaannya, ia selalu ingin mendapat pengakuan dan penghormatan. Sehingga dia selalu berpakaian indah. Kalau Bapak Ibu membaca itu. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Keadaan orang kaya ini, Bapak Ibu, sebetulnya analog. Maksudnya kisah Lazarus dan orang kaya ini itu sama. Serupa dengan kisah penolakan Tuhan terhadap orang-orang yang merasa dirinya itu dekat dengan Tuhan. Kisah ini sama dengan kisah ketika Tuhan menolak orang-orang yang merasa dirinya tidak ada dalam kondisi berbahaya, Bapak Ibu. Mereka menikmati pelayanan dengan berbagai karunia roh. Tetapi ironisnya, mereka tidak dapat dinikmati Tuhan.
Makanya saya katakan begini, ini perlu untuk kita ketahui bersama gini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak bisa dinikmati Tuhan dapat dikategorikan sebagai nabi palsu. Makanya Bapak Ibu di sini kita harus waspada. Harus waspada. Sebab hal ini bisa terjadi kepada setiap orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan. Baik itu aktivis, majelis, evangelis, bahkan pendeta, Bapak Ibu. Sebab kalau boleh jujur, ini tidak bisa dibantah sebetulnya. Bahwa hari ini banyak sekali orang-orang merasa puas dengan pelayanannya dan mengaku sebagai orang khususnya Tuhan, merasa menjadi orang dekatnya Tuhan hanya karena dia bisa mengusir setan, hanya karena bisa melakukan mukjizat. Ini kan berbahaya Bapak Ibu, karena orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, mereka akan terjebak dalam situasi ini dan merasa diri puas. Aku hebat, bisa ngusir setan, bisa melakukan mukjizat. Ini akan membelenggu orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Oleh sebab itu, ini perlu untuk dipergumulkan Bapak Ibu. Perlu untuk dipergumulkan. Sebab Bapak Ibu harus mengingat bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan mendeklarasikan siapa yang akan menjadi sahabatnya dan siapa yang bukan. Kita buka yuk di dalam Matius pasal 7 ayat di atasnya. Ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Bapak Ibu, kebenaran ini tidak menunjukkan begini loh. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mempedulikan apakah seseorang sudah mengusir setan atau sudah mengadakan banyak mukjizat. Tuhan tidak pernah peduli dengan itu. Yang dipersoalkan dan yang diperkarakan oleh Tuhan adalah apakah mereka sudah melakukan kehendak Bapa. Kalau hanya ngusir setan, buat mukjizat, orang di luar Kristen pun bisa Bapak Ibu. Saya ini sudah melalang buana, belajar kejawen, belajar Islam. Saya melihat mereka lebih santun, mereka kalau ngusir setan lebih hebat daripada orang Kristen. Kalau orang Kristen, dalam nama Yesus, gak hilang-hilang. Mereka tuh hilang Bapak Ibu setannya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa diri hanya mengusir setan dan buat mukjizat sudah VIP di hadapan Tuhan, ini perlu dipersoalkan. Sebab Tuhan tidak pernah mempedulikan keadaan orang itu. Yang diperkarakan oleh Tuhan adalah apakah kamu sudah melakukan kehendak Bapa. Kalau seseorang tidak bertumbuh dalam kebenaran, seperti orang kaya tadi, dia akan sulit mengerti perasaan Tuhan. Sulit. Yang ada dalam pikirannya dan hatinya adalah kepentinganku, kebutuhanku. Jadi ketika dia merasa diri sudah hebat, yang dipikirkan cuma satu, kebutuhanku dan kepentinganku. Orang Kristen
itu kalau ketemu Tuhan, yang dibawa cuma kepentingannya dan kebutuhannya. Nggak pernah mau tahu apa itu kepentingan Tuhan. Nggak pernah mau tahu apa itu kebutuhan Tuhan. Yang diminta hanya segudang permintaan yang membuat Tuhan merasa sedih. Kapan anakku dewasa? Aku mau datang. Dunia semakin panas menunjukkan Tuhan mau datang. Orang-orang seperti ini akan dicengkram oleh subjektivitas hidup. Aku. Ke gereja tujuannya sembuh supaya aku. Masuk ke gereja supaya terima mukjizat, aku. Pernah nggak Bapak Ibu berkarakan, Tuhan apa kepentinganmu supaya aku dapat lakukan? Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu, Tuhan tidak berterus terang. Itu artinya kita diminta oleh Tuhan untuk jujur terhadap kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebab selama ini kebanyakan orang Kristen itu kalau baca Alkitab, kalau dengar khotbah, yang dicari-cari itu yang cocok dengan dirinya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di mana saya bilang kalau khotbah seperti saya ini orang nggak suka, Bapak Ibu. Bener nggak suka. Saya nggak pernah bicara bagian Tuhan. Tuhan baik, dari dulu Tuhan baik. Nggak perlu diomong Tuhan baik. Tuhan setia, dari dulu Tuhan setia. Yang nggak setia itu kita. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan selalu mengatakan bagian kita di hadapan Tuhan. Orang Kristen itu sukanya itu yang cocok untuk kedagingannya. Keinginannya, ambisinya. Inilah yang membuat seseorang tidak dapat bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga tidak memiliki kepekaan untuk mengerti dan tahu apa itu kehendak Bapa. Ya gimana bisa tahu Pak? Bayi terus. Gak mau menderita. Gak mau sepenanggungan dalam penderitaannya. Pikirnya dengan mukjizat dia bisa dewasa dan dimuliakan. Gak bisa. Berapa kali saya bilang di tempat ini, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Di mana ayatnya ada kemuliaan tanpa penderitaan? Gak ada. Bapak Ibu kalau mau menerima kemuliaan harus sepenanggungan dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Kalau seseorang tercengkram dalam subjektivitas hidup, hanya dunia yang diingininya, dia tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti apa itu kehendak Bapa. Sebab untuk bisa memiliki kepekaan, seseorang itu harus memiliki pikiran dan perasaan yang diarahkan kepada kerajaannya. Kalau Bapak Ibu pikirannya cuma duit, dunia, harta, kemewahan, kehormatan, kemakmuran. Bukan anak-anak Tuhan itu namanya. Kalau Bapak Ibu merasa diri anak Tuhan, harus mengasah pikiran kita, mengisi pikiran kita. Untuk mengerti kebenaran Kristus. Diarahkan kepada kekekalan. Dunia bukan rumah kita. Jadi kalau seorang sampai mengasah pikirannya, diasah ngerti kebenaran. Anak saya, dua-dua saya ajar baca Alkitab selesai nak. Karena saya mengajari anak-anak yang saya bina, sebelum selesai baca kitab 5 kali selesai, nggak boleh khotbah. Hukumnya wajib. Hari ini kan enggak, orang sekolah teologi 4 tahun, tanpa selesai baca kitab khotbah. Nggak apa-apa sih. Cuma dia nggak akan mengerti isi seluruh Alkitab. Yang disampaikan itu ayatiah, bukan Alkitabiah. Kan berbahaya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa memiliki kepekaan, seseorang harus mengasah pikirannya. Caranya gimana Pak? Mengisinya dengan kebenaran firman Kristus. Dengan demikian, ia akan mengalami pembaharuan pikiran. Sehingga dia dapat mengerti apakah hidupnya sudah memuaskan hati Bapa atau belum. Karena dengan mengalami pembaharuan pikiran itu Bapak Ibu, maka
cita rasa jiwa orang itu akan sama dengan cita rasa Tuhan. Dengan cita rasa yang sama ini, seseorang bisa mengerti apakah hidupnya benar-benar bisa dinikmati Tuhan atau tidak. Memiliki kepekaan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sering kalau doa ngucap-ngucap kalimat yang membuat saya ini greget-greget gitu. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pikirnya apa dalam doa itu Bapak Ibu? Kalimat itu. Pikirnya kalau orang Kristen ketemu Tuhan, Tuhan katanya kalau aku minta apapun kau kasih. Bapak Ibu kalau membaca perikop itu seutuhnya, ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan pikiran. Orang-orang yang cita rasanya sudah sama dengan cita rasa Tuhan. Sehingga ketika dia minta kepada Tuhan, yang diminta bukan lagi perkara duniawi. Yang diminta bukan hal-hal yang lahiriah lagi. Yang diminta adalah hal-hal yang kekal. Kepentingan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab itu harus begitu. Temukan kehendak Tuhan di situ. Jangan temukan kehendak kita di dalamnya. Cari-cari ayat yang cocok, yang enak didengar, disampaikan. Jemaat gak akan bertumbuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya pengertian dan konsep-konsep yang harus dibangun dalam pikiran orang percaya. Sebab konsep duniawi akan membangun pengertian salah terhadap kebenaran firman. Kalau orang itu sudah duniawi banget, orang yang subjektif banget, itu ketika baca firman itu pasti meleset. Yang diarahkan pasti hal yang duniawi Bapak Ibu. Makanya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, dia mengatakan begini, tolong perhatikan. Ada tertulis, manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari, perhatikan Bapak Ibu, mulut Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kebenaran yang murni. Namanya firman keluar dari mulut Allah. Berarti kebenarannya kebenaran yang murni. Jadi kalau sampai seseorang itu nggak ngerti kebenaran, itu seperti iblis nanti. Dia akan kutip-kutip ayat firman yang diarahkan kepada persoalan-persoalan duniawi. Pak, itu ayat Pak yang dibaca. Iya, tapi kalau pengertiannya salah, bisa sesat. Iblis pun telah dicatat oleh Alkitab mengutip ayat-ayat untuk mencoba Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dalam Matius 4 itu semuanya berkaitan dengan hal yang lahiriah, yang duniawi. Batu jadi roti, kerajaan dunia, lempar dirimu supaya nanti kamu ditopang oleh malaikat kesombongan, kehormatan. Loh, kamu kan anak Tuhan, pasti ditopang. Perkaranya pasti duniai Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dibutuhkan kejujuran kepada firman Tuhan. Karena seorang yang tidak memiliki kejujuran terhadap firman Tuhan, maka saya pastikan orang-orang seperti ini pasti miskin kebenaran. Miskin kebenaran. Dan akan membuat mereka menjadi tuli rohani. Kebenaran disampaikan, dibilang ini pendeta ada apa ini, kok khotbah kok marah-marah, yang punya masalah saya atau pendetanya. Kita semua bermasalah di hadapan Tuhan. Pak, kalau khotbah itu yang lucu-lucu Pak, saya nggak akan pernah khotbah lucu. Kalau turun dari mimbar saya bisa bercanda, benar ya Mas Yusuf ya? Bapak Ibu perhatikan di YouTube saya, di khotbah-khotbah saya nggak pernah kalau khotbah lucu-lucu. Kita harus serius untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kita memiliki kecerdasan roh. Kita bukan orang yang tuli rohani. Kalau Bapak Ibu tidak jujur, Bapak Ibu akan terperangkap dalam keadaan ini dan menjadi orang yang tidak pernah mengerti kebenaran. Dan yang paling mengerikan itu ketika saya perhatikan hari ini itu banyak sekali orang Kristen itu yang senang dengan pengajaran yang lucu-lucu.
Pengajaran firman Tuhan yang tidak keluar dari mulut Allah. Ajaran yang salah, yang justru sekarang ini lebih diminati. Pengen sembuh? Kalau saya enggak pengen sembuh, berobat ke dokter. Ibu saya stroke. Namanya orang stroke itu, dokter bilang sama saya, ada kakak saya enggak menyampaikan. Stroke itu kalau enggak diperhatikan itu lama-kelamaan bisa lama tambah kaku. Stroke lama-lama tambah kaku. Namanya anak hamba Tuhan. Keliling khotbah di mana-mana. Ya minta doa mukjizat dong Pak. Saya enggak minta doa mukjizat. Saya minta doa kesembuhan. Saya bilang, Tuhan, buat kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Saya bilang, Tuhan, kalau memang waktumu, Engkau akan melakukan perkara yang ajaib buat ibu saya. Saya nggak minta doa kesembuhan. Saya hanya minta supaya lewat perkara ini kami didewasakan. Pasti ada maksud Tuhan. Ibu saya orang setia. Pagi saya belum bangun, dia sudah berdoa. Saya kalah. Ya. Malam kita belum doa, ibu saya doa duluan. Dan nyembah duluan. Saya bilang, Tuhan, ibu saya orang yang setia. Saya percaya Tuhan akan menolong ibu saya dengan cara Tuhan. Gitu. Apakah mujizat langsung turun dari langit? Ibu saya sembuh? Enggak. Saya kebetulan punya banyak teman, hamba-hamba Tuhan. Saya sharing ketika saya khotbah, saya sharing. Teman saya bilang, oh di sana Pak Saiful ada yang sembuh karena stroke. Oh di sana Pak Saiful. Saya buktikan Bapak Ibu, ternyata benar. Dengan cara demikian, ibu saya hari ini sembuh. Sudah 2 hari ini sudah bisa mandi sendiri. Awalnya kita harus harus cebokin, harus mandiin, harus ditata. Separuh sebelah kanan, stroke. Hari ini sudah bisa tepuk tangan, sudah bisa gini, sudah mandi sendiri, kosok-kosok. Mukjizat Tuhan. Tetapi dengan caranya yang ajaib. Lewat apa Pak Saiful? Lewat dokter. Lewat obat-obatan yang dikasih oleh dokter. Lewat perawatan. Dan tentunya lewat kehidupan orang itu karena dia setia kepada Tuhan. Wah Pak Saiful, enggak juga. Saya melihat biar kejadian ini menjadikan kami untuk selalu bergantung sama Tuhan. Karena bagaimanapun juga sekalipun sembuh, toh nanti juga mati. Pak orang ini kanker sembuh, mati juga nanti kok. Jadi yang terpenting Bapak Ibu, bukan masalah mukjizatnya. Bukan masalah mengusir setannya Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan dan memandang Tuhan dengan benar. Memposisikan Allah sebagai Allah yang patut untuk dihormati dan disanjung. Kita harus mengerti hal ini. Supaya ketika kita belajar firman, kita itu enggak cari sesuatu yang duniawi. Ke gereja cuma satu. Aku harus ngerti apa yang Tuhan mau. Pulang dari tempat ini beribadahlah di kehidupan nyata kita. Di pekerjaanmu, di rumah tangga, di lingkunganmu. Beribadah di sana. Saya pernah dikoreksi oleh beberapa hamba Tuhan. Pak, di gereja itu ibadah. Bagian kecil dari ibadah itu ke gereja. Bagian kecil. Ibadah sesungguhnya itu di sana loh. Di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, bagaimana kamu memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan anak. Bagaimana kamu bergaul dengan masyarakat. Bagaimana kamu ada di lingkungan pekerjaan. Itulah ibadahmu. Bapak Ibu kalau belajar bahasa asli ibadah itu bekerja. Mengabdi. Makanya kalau nggak ngerti kebenaran, ya terkungkung dalam pelayanan, dalam gereja. Enggak, pelayanan itu bukan hanya dalam gereja. Saya ini melakukan kegiatan bagian terkecil dari pelayanan. Pelayanan terbesar saya apa? Di kehidupan sesungguhnya ketika saya di luar dari gedung gereja ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau dengar firman, kalau yang arahnya itu kepada duniawi,
langsung di-delete. Amin. Langsung di-delete. Karena salah satu ciri firman yang tidak keluar dari mulut Allah adalah yang disampaikan kepada umat, kepada jemaat, pasti berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan perkara-perkara yang di atas, Bapak Ibu. Ini berarti Bapak Ibu, kita semua harus benar-benar memiliki kemampuan untuk berpikir dan berperasaan seperti Allah, cerdas. Cerdas, anak saya Oleta itu cerdas. Ketika dia dengar firman dia tahu, Pak ini bukan khotbah. Ini cerita dirinya sendiri. Cerita punya mobil. Anak saya sudah bisa memiliki kecerdasan. Oh ini salah khotbahnya. Makanya kalau anak saya sekolah minggu dia pesan siapa cerita sama saya Bu. Tadi firmannya ini. Itu harus dimiliki orang percaya. Memiliki perasaan dan pikiran Tuhan. Supaya dengan pikiran dan perasaan itu kita ini menjadi orang-orang yang bisa memutuskan dan memilih untuk bertindak. Supaya kita bertindak hidup itu hati-hati. Kalau orang tidak memiliki perasaan dan pikiran Tuhan, maka dia akan cenderung ceroboh hidup. Cenderung sembrono hidupnya. Melayani akan sembarangan. Maka saya bilang sama istri saya mau melayani pertama adalah ke orang tua. Kedua keluarga. Ketiga gereja. Saya lebih baik saya bilang sama anak saya, kalau kamu hidupnya nggak bener nak, papa berhenti pelayanan. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nggak bener nak, papi akan berhenti pelayanan. Kenapa Pak? Karena papi ini sudah ngomong di depan banyak orang, di hadapan Tuhan, kalau hidupmu nggak bener nak, papi meludahi wajah Tuhan. Makanya saya bergumul, punya anak dua itu tanggung jawab saya, titipan Tuhan. Harus saya asuh, saya didik, mengerti kebenaran, supaya anak saya juga memiliki kecerdasan seperti kecerdasannya Bapak. Dan ini adalah kehausan yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu masih pengen dihormati, masih fokus pada perkara-perkara dunia, pengen disanjung, ya, maka Bapak Ibu tidak akan pernah memiliki cita rasa ilahi. Dan jangan kaget nanti kalau di penghujung akhir zaman, ketika Tuhan datang, Tuhan bilang begini, aku ora kenal kowe. Aku nggak kenal kamu. Karena selama ini kamu melakukan segala kegiatan pelayananmu, orientasinya itu dirimu, kehormatanmu. Engkau mencuri kemuliaanku. Aku tidak pernah ginosko kamu. Gak pernah menikmati kamu. Kamu adalah orang-orang yang jahat. Saya berharap firman yang singkat ini, Bapak Ibu bisa menelaah dengan baik. Pergumulkan pernyataan Tuhan yang begitu mengerikan ini. Saya pun lagi memperkarakan dengan serius Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu. Saya di sini melemparkan kebenaran ini. Yang mau terima silakan. Gak mau terima juga gak apa-apa. Cuma yang mau memperkarakan bersama-sama dengan saya, ayo bareng-bareng. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan-jangan nanti ketika kita berhenti. Kemudian di kekekalan kita kebuk kepala. Iya ya, kenapa aku gak perkarakan hal ini? Siap berjuang Bapak Ibu? Siap ya? Segala sesuatu yang kita kerjakan harus diarahkan ke sana. Amin. Pak, aku sakit gak sembuh-sembuh. Syukuri. Syukuri. Gimana Pak gak sembuh-sembuh? Kalau memang Tuhan menghendaki sembuh, pasti sembuh. Amin. Kalau sakit terus Pak, gak apa-apa, yang penting karaktermu diubahkan. Percuma sembuh karakternya duniawi. Pak, aku miskin terus, gak apa-apa. Daripada kamu kaya seperti orang kaya yang di Lukas 16. Lebih baik hidup kita berkenan sekalipun di dunia kita menderita. Gak masalah. Gak punya rumah Pak, gak masalah. Rumah kita di sana.
Amin. Pak nggak punya mobil, nggak masalah, nggak penting. Nggak pernah ngalami mujizat, nggak masalah. Yang penting kebenaran terus dibangun, supaya ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kita memposisikan diri sebagai orang percaya yang benar di hadapannya. Oke, saya berharap kebenaran firman Tuhan ini dapat membekali kita, dan sepulang dari tempat ini kita semua bersedia untuk melakukan kebenaran ini. Tuhan berkati.